Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Syaki dan teman kelompok saya Anantasa Putri Setioning ingin menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami memilih PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Di sini ada sejarah singkat perusahaan. Selesai proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moenda Kereta Api atau singkat AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, kekuasaan perkeretaapian berada di bawah tangan bangsa Indonesia dan ditegaskan oleh pembacaan pernyataan sikap oleh Sumarno dan sejumlah anggota AMKA, sehingga sudah tidak ada campur tangan oleh Jepang. Maka pada tanggal 28 September 1945, ditetapkan sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI. Nama DKRI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau disingkat PNKA. Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PUMK). Dan semenjak tanggal 1 Januari 1999, diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero sampai sekarang. Ini ada profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia atau Persero meliputi angkutan penumpang dan barang. Adapun visi serta misi perusahaan adalah sebagai berikut. Visinya adalah menjadi penyedia jasa perkereta apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Dan misinya adalah menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan PT KAI? 2. Apa saja yang menjadi pemicu perubahan di PT KAI? 3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam perubahan di PT KAI? 4. Bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya perubahan dari PT KAI? Selanjutnya adalah latar belakang. Perubahan akan terjadi pada berbagai bidang kehidupan, baik individu, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, termasuk perusahaan. Perubahan yang masuk meliputi misalnya perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai, perubahan dalam metode, dan cara bekerja, perubahan dalam peralatan yang digunakan, perubahan dalam cara berpikir, dan perubahan dalam hal bersikap. Perubahan juga bisa bermakna melakukan hal dengan cara baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan, melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang sangat mengganggu dan sangat signifikan. Selanjutnya, saya akan membahas konsep perubahan. Perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi dibedakan dalam dua jenis, yaitu perubahan operasional dan perubahan strategis. Perubahan operasional sendiri yaitu perubahan yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang besar bagi unit-unit lain. Misalnya perubahan kemasan produk dan seragam karyawan. Sedangkan perubahan strategis yang menimbulkan dampak luas dan memerlukan unit-unit terkait, bahkan seluruh komponen perusahaan. Jika komponen diubah, maka komponen lain akan ikut berubah. Selanjutnya ada kekuatan yang mendorong perubahan. Menurut Kinnicky dan Kreitner, perubahan dapat dipicu oleh faktor-faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal pemicunya karakteristik demografi yang terdiri dari usia, pendidikan, gender, dan migrasi. Sedangkan faktor internal pemicunya yaitu masalah sumber daya manusia, berupa peningkatan kebutuhan, ketidakpuasan kerja, produktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia. Itu ada 7 perubahan. Yang pertama ada perubahan identitas, yang kedua ada perubahan teknologi, contohnya seperti teknologi self-check-in, aplikasi KAI Akses, dan yang ketiga ada perubahan pelayanan, contohnya seperti pelayanan dan kenyamanan. Yang keempat ada perubahan struktur organisasi, yang kelima ada perubahan fasilitas, yang keenam ada perubahan sumber daya manusia, yang ketujuh ada perubahan dari segi bisnis atau usaha perusahaan, yang contohnya seperti Reska Multi Usaha, PT KAI Komuter Jabodetabek, PT KAI Pariwisata, PT Railing, PT Kereta Api Logistik, PT Property Management. Selanjutnya ada faktor pemicu perubahan dan hambatan dalam proses perubahan. Faktor pemicu perubahan terdiri dari faktor kepuasan pelanggan dan faktor laba dan rugi. Nah, pergantian direksi pada tahun 2009 membuat perusahaan menjadi semakin giat dalam melakukan banyak perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek bisnis perusahaan. Mulai dari perubahan struktur organisasi yang semula konvensional menjadi lebih modern, revitalisasi aset-aset perusahaan, pembenahan prosedur perusahaan, pengelola sumber daya manusia perusahaan secara menyeluruh. Dan sebelumnya kereta api dan stasiun di Indonesia identik dengan kekumuhan dan kesemrautan, banyak keluhan dari masyarakat akan buruknya pelayanan PT KAI. Maka dari itu, ditambah dengan adanya tekanan publik terkait dengan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan transportasi kereta api, namun PT KAI juga menanggapi keluhan dari masyarakat untuk memperbaiki pelayanannya. Beberapa hal ini yang menyebabkan PT KAI harus membuat perubahan-perubahan yang mampu membuat sistem operasional yang lebih baik. Nah, sedangkan faktor laba dan rugi yaitu ketidakpercayaan masyarakat atas apa yang sudah diutarakan sebelumnya yang mengakibatkan rugi dalam beberapa tahun. Itulah yang menjadi salah satu faktor pemicu perubahan di PT Kereta Api Indonesia.
yang mengharapkan kondisi keuangannya membaik setelah dilakukannya perubahan. Selanjutnya ada hambatan dalam proses perubahan, yaitu ada dua pihak. Yang pertama pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu merupakan orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan langsung dengan organisasi dan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan orang-orang yang berada di luar organisasi. Pihak eksternal tersebut seperti masyarakat belum cukup tahu bahwa perusahaan sedang melakukan perubahan, sehingga perusahaan butuh waktu panjang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan yang dilakukan perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada dampak perubahan. Bagi PT KAI sendiri, perubahan-perubahan yang dilakukan sangat berdampak positif dalam hal keuangan, ditandai dengan kenaikan laba yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada contoh laba rugi PT KAI dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel yang tersedia di PowerPoint yang tertera di link bawah ini. Itu kita bisa ambil contoh dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Nah, kita ambil contoh tahun 2008 dengan biaya tenaga kerja, gaji tunjangan, yaitu 900 miliar. Laba atau rugi perusahaan itu min 82,6 miliar dengan keterangan rugi. Sedangkan contoh yang dari 2012, itu biaya tenaga kerjanya itu 2.400 miliar dengan laba atau rugi perusahaan yang dikenainya 425 miliar dengan keterangan untung. Nah, selain dari faktor keuntungan, ada pula dampak lain dari perubahan masing-masing jenis perubahan yang dilakukan. Itu ada dua dampak, yaitu dampak perubahan identitas dan dampak perubahan teknologi. Nah, dampak perubahan identitas itu ada dua segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Nah, segi positifnya itu PT KAI memiliki identitas baru yang menggambarkan citra perusahaan yang menjadi kebanggaan dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Muncullah kepercayaan masyarakat kepada PT KAI. Dari segi negatifnya, masyarakat merasa asing dengan tampilan baru. Butuh proses adaptasi karena masyarakat sudah terbiasa dengan brand yang lama. Yang kedua, dengan adanya dampak perubahan teknologi, yaitu mempermudah pelanggan dalam pembelian tiket dan mempercepat efektivitas waktunya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu pada dasarnya perubahan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan untuk jangka panjang. Tentunya dalam proses perubahan akan dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Perubahan sekecil apapun akan berdampak terhadap perusahaan, baik berdampak positif maupun sebaliknya. Tergantung usaha-usaha yang dapat menunjang perubahan-perubahan yang ditetapkan perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero pada dasarnya mengalami perubahan yang sangat baik. Boleh dikatakan perusahaan mengalami transformasi. Seperti kita lihat perubahan-perubahan di PT KAI yang cukup bagus ini terlihat dari kepercayaan masyarakat yang masih menggunakan jasa transportasi kereta api sampai saat ini. Melihat pada saat ini, persaingan di bidang jasa transportasi cukup tinggi, serta kenaikan keuntungan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, PT KAI mampu menata ulang perusahaan kereta dan lain sebagainya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.